Ya, jadi apa yang disampaikan sama beliau kan itu pandangannya beliau. Jadi, coba kalau dianggap pandangan, cari pasal yang menyebutkan bahwa fitnah pencemaran baik itu sanksinya di atas 5 tahun. Ya, jadi kalau kita sudah cari aja pasalnya. Kalau memang iya. Jadi kan sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang disampaikan beliau kan itu pandangan beliau. Ini kan, ini ada Pak Ugro juga nih, ini kan domainnya penyidik nih. Yang disampaikan sama Bapak itu kan Pak Jokowi kan adalah suatu peristiwa. Ada suatu peristiwa nih diduga mencemarkan nama baik dan memfitnah beliau dengan ada unsur-unsur menggunakan ITE. Kan gitu nih. Maka disampaikanlah pasal-pasalnya 310, 311, 32, 35 dan sebagainya, gitu kan. Yang diduga dilakukan oleh si A, si B, si C dalam penyelidikan, kan seperti itu. Jadi artinya itu kan domainnya penyidik. Kita menyampaikan ada suatu peristiwa, ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti mengenai ITE juga, ya diperiksa. Yang menentukan pasal polisi. Kita yang menentukan pasalnya. Tetapi itu kan adalah dugaan. Ini saya sekaligus memberikan informasi mengenai suatu laporan. Kenapa ini harus klarifikasi? Karena begini, jangan sampai kemudian punya persepsi bahwa ini seharusnya di bawah 5 tahun nggak bisa ditahan, tapi kemudian karena ada penyelundupan pasal, maka karena ada penyelundupan pasal, dugaan ya, yang kemudian disampaikan, lalu ini kemudian ada permainan antara Pak Jokowi dengan penyidik, dengan penyelidik, polisi dalam hal ini, yang kemudian merugikan warga negara. Itu kan harus kita klarifikasi. Silakan. Jadi itu menurut saya halusinasi. Halusinasi? Iya. Ini kita udah bahas loh. Saya ngomong ini di sini mungkin udah beberapa kali. Saya ini berdasarkan data, fakta, dan saya ada di banyak pengadilan. Jadi gini, tidak hanya kasus ini. Jadi gini. Saya ada kasus yang namanya di Batam juga. Saya tahun 2000 bahkan sebagai ahli ya. Sebagai ahli. Karena di Surabaya, di Jogja, nggak pernah lebih dari 5 tahun. Nggak pernah lebih dari 5 tahun. Kalau sanksi kan gini, kalau tahun 2011, tahun 2008, ya waktu Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu di atas 5 tahun. Makanya yang namanya Prita Mulyasari ditahan di Tangerang. Setelah revisi. Tapi setelah revisi tahun 2016, saya yang bikin, saya ketua panjanya dari pemerintah. Tidak pernah lebih dari 5 tahun. Diturunkan menjadi 4 tahun. Tidak pernah ditahan. Tidak boleh ditahan karena KUHP-nya dan tidak pernah ditahan. Di KUHP itu hanya boleh ditahan kalau sanksi pidananya di atas 5 tahun itu namanya adalah alasan objektif. Alasan subjektifnya kalau pelakunya itu misalnya melarikan diri. Ya, atau pelakunya itu misalnya menghilangkan barang bukti. Dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, tapi melarikan diri misalnya begitu. Itu jadi ada memang namanya alasan subjektif. Walaupun di bawah 5 tahun. Walaupun di bawah 5 tahun, tapi alasan objektifnya dan itu clear di KUHP baru maupun di KUHP yang lama adalah tidak boleh dikenakan penahanan kalau dia di bawah 5 tahun. Itu clear, itu qot'i namanya. Silakan. Ya kan tadi saya sudah sampaikan ada suatu peristiwa yang dimana disampaikan melalui ITE, dimana dilakukan suatu upaya-upaya melalui ITE mengatakan barang yang belum pernah dilihat asli itu adalah palsu. Ini saya ulang nih jadinya nih. Kemudian dibuatkan aduan yang kemudian menjadi laporan. Kemudian ditanyakan, ini pasalnya ini barang buktinya, ini bukti awalnya. Kalau yang tadi disampaikan sama beliau kan murni bicara hanya pencemaran nama baik saja. Tidak ada unsur, ada hal-hal mengenai ITE sebagai supportingnya dan sebagainya kan gitu nih. Jadi pasal ini kan kita harus lihat, apalagi tadi beliau sudah sampaikan, beliau mengajukan diri sebagai ahli. Nah, saya mau mengambil angle ini aja sedikit. Ahli, berapapun ahli yang kita sampaikan dalam persidangan tidak akan bisa merubah pandangan hakim kalau memang hakim berpendapat sesuatu hal. Jadi kalau beliau menyatakan saya pembuat, saya ahli, ya itu kan klaim sepihak. Apakah bisa digunakan, apakah nanti dipanggil di dalam persidangan disampaikan, belum tentu juga digunakan pandangannya. Jadi saya tidak mau membuat perdebatan. Saya hargai pandangan beliau sebagai seorang ahli menurut beliau. Tetapi saya juga tidak mau crossing the line. Karena faktanya terkait dengan aduan yang menjadi laporan atas yang dugaan fitnah dan pencemaran baik dengan fasilitas ITE dan sebagainya, itu sudah duduk sekarang.
Oke, saya sekarang akan menjelaskan, Mas. Saya kan belum menjelaskan yang computer crime. Jadi gini. Saya hanya mau menyampaikan gini aja. Gini Pak, saya mau menyampaikan. Silakan Anda menyampaikan, tetapi jangan membahas mengenai persoalan LP-nya Pak Jokowi. Kalau Anda ingin menyampaikan, saya punya pengalaman, saya pembuat ini, saya panjang, monggo. Tapi jangan bilang ini salah, karena kita di sini kan di ruang publik. Bagaimana? Tadi baru saya disampaikan. Anda mengatakan bagaimana sebuah aturan undang-undang yang jelas-jelas KUHP itu menyebutkan bahwa yang bisa ditahan itu di atas 5 tahun. Ya kan ada pasal 3235. Pasal 23. Iya. Itu kan masuk dijadikan laporan. Makanya saya mau menjelaskan pasal 3235. Makanya tadi saya bilang ini sebentar. supaya kita berdiskusi. Ini saya mengklirkan karena undang-undang ini saya punya tanggung jawab moral ketika undang-undang ini dipakai sebagai alat untuk supaya menutupi berbagai hal. Baiknya Bapak menyampaikan ini versi Bapak, tidak mencampur aduk. Karena ini bicara ditonton masyarakat. Ini kan sedang menyusun opini. Nggak Pak, nanti disampaikan oleh Prof. Henry. Silakan. Dijawab oleh Prof. Firman. Silakan nanti jawab. Silakan dijawab. Tapi saya bicara dulu. Saya akan kasih fakta. Saya bicara dulu. Coba silakan. Prof. Henry, silakan. Saya bicara dulu. Oke, silakan. Pasal yang dituduhkan, ya 3235. dituduhkan itu ada pasal awalnya pasal 27A Undang-Undang ITE, ya kan? Kemudian pasal 28 ayat 2. Bung Refli, terima kasih. Selamat datang, silakan Bung Refli. Oke, kita berikan tangan. Oke. Silakan Prof. Henry. Ya, kita hormati dulu Dari Refli. Riau ini, luar biasa. Ini masih ada ini. Wah, jangan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bung Refli Harun. Ya, silakan. Prof. Refli, silakan. Ya, saya lanjutkan. Jadi, kalau pakai computer crime, jadi kan tadi kan kejahatan di ITE itu hanya ada 2. Ya. Computer crime dan computer related crime. Computer crime adalah kejahatan baru yang muncul setelah ada teknologi, yaitu apa? Kejahatan terhadap komputer. Dalam komputer itu ada sistem elektronik dan ada informasi elektronik. Itu dijaga karena itu bagian dari dunia digital dan ekonomi digital. Maka tidak boleh itu di sembarangan diserang, diubah-ubah atau dimanipulasi. Iya, betul. Nah, pasal yang dipakai oleh kepolisian ya yang ditersangkakan karena saya ahlinya waktu itu pasal 32. Pasal 32 itu computer crime, yaitu apa? Kejahatan terhadap komputer di mana pelaku itu mengubah-ubah informasi elektronik yang ada di dalam komputer. Yang dia tidak berhak mengubah-ubah itu. Dan itu memang 8 tahun. Jadi bisa ditahan. Ya, 8 tahun bisa ditahan. Yang kedua adalah computer crime yang lain adalah menyerang komputer orang yang bukan miliknya. Kemudian di situ dia memanipulasi informasi elektronik yang ada di dalam komputer itu dan seolah-olah otentik. Itu penipuan itu sebenarnya. Itu 12 tahun. Dan Roy, kemudian Tifa, dulu ada si Resmond, itu kena tiga-tiganya. Kena pencemaran nama baik, kena computer crime tadi. Kalau computer crime bisa ditahan. Tapi persoalannya pertanyaan saya yang katanya konon sudah apa itu tadi P21. Komputer siapa yang diserang? Terus kemudian informasi elektronik apa yang diubah-ubah? Milik siapa? Ada nggak data alat digitalnya, informasi elektronik digitalnya dari laboratorium forensik yang menunjukkan bahwa komputernya Pak Jokowi atau komputernya yang melaporkan itu diserang oleh mereka-mereka ini, kemudian informasi elektroniknya diubah-ubah. Dari yang awalnya demikian kemudian diubah, itu ada lognya, ada jejak digitalnya dan itu semua bisa dilihat lewat laboratorium forensik. Kalau itu tidak ada, berarti informasi elektroniknya siapa? Sepengamatan Anda itu nggak ada? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Karena apakah polisi pernah menyita laptop dan HP-nya Pak Jokowi? Dan kemudian memeriksa data-data yang ada di Pak Jokowi yang diubah-ubah oleh Roy Suryo atau Resmond kalau dulu atau Tifa? Kalau itu ada, itu berarti benar. Dia melanggar pasal 32 dan 35. Exactly. Gitu loh. Artinya, saya baru masuk nih. Boleh. Silahkan. Artinya penyidik sudah menemukan itu, Pak.
Computer crime itu. Apapun yang tadi disampaikan. Saya Akhirnya sudah duduk, saya karena sudah lihat argumentasi yang- lihat BAP, saya lihat BAP yang waktu itu saya harus menjawab, tidak ada yang namanya alat bukti elektronik yang sudah diperiksa Tidak oleh ada alat bukti elektronik. alat bukti elektronik. Anda firm betul bahwa tidak ada itu. Adanya saksi-saksi saja. Kan ahli nggak boleh masuk ke persoalan. Ini ahli kan mengatakan kan? Iya. Ya harusnya dia kan secara Itu kalau di pengadilan, secara formal, Bos. secara Kalau di pengadilan, Saya tadi kalau bilang. kita di BAP ya kita ngomong apa adanya, saya tadi pertanyaan bilang, dari BAP. tentu kan akan ditanya ada situasi seperti ini bagaimana Pak? Kan tadi beliau udah sampaikan. Sekali lagi Nggak, tapi kalau pertanyaan tadi boleh nggak saya tanya? Karena ini menarik juga. Bukti elektronik apa yang diubah atau kemudian direkayasa sehingga muncul pasal yang berat tadi? Iya. kan tadi sudah bilang bahwa pada waktu itu ada diduga seseorang melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dengan menggunakan fasilitas ITA. Bahwa dokumen yang kita berikan itu adalah file-file ITA. Di situ ada suatu proses Ini Berubah, mencampur dipotong. adukkan. Motong. Semua ini sudah saya pernah sampaikan di sini di awal sekali. Inilah Maka namanya bisa dibilang, mencampur adukkan antara computer crime dengan computer related crime. Jadi kita misalnya gini, bentar, gini. Ada satu ijazah. Ya. Oke. Saya hanya mengambil judulnya aja. Itu bisa dianggap sebagai mengubah. tentu kalau merugikan orang lain. Tidak. Misalnya namanya Tidak. Bukan itu undang-undang ITE dibuat. Nah. Undang-undang Jadi, bentar, ITE ini itu supaya jelas. kan, Jelas ya, Prof. kan Bentar, tadi bentar. pandangannya Ini, beliau Profesor. pun sebentar saya biar Ya. lurusin karena ini kan menyesatkan ini ruang publik. Justru saya Tentu- ingin meluruskan supaya Tidak. undang-undang ITE Tidak, Pak. tidak dipakai secara amburadul sembarangan untuk Sudah mengkriminalkan duduk, orang. Bukti yang kami sampaikan kepada penyidik sudah digunakan oleh penyidik, sudah dipanggil juga berbagai ahli, kemudian beliau mengundang dirinya untuk berkomunikasi, memberikan pandangan dia, ya silakan. Tetapi kalau saya masuk ke dalam ini, buat saya nggak cocok. Karena sebenarnya sudah disampaikan, jika sebentar saya lurus. Jika ada proses orang ngubah-ngubah dan sebagainya sehingga akhirnya digunakan, ditransmit dan sebagainya sehingga akhirnya itu ya kena, ya itu yang terjadi. Oke, nggak, kita bicara real aja nih. Dari ijazah salah satu aja, apa yang kemudian dianggap mengubah? Bagian yang mana? Misalnya cap atau apa misalnya? Ya itu kan dibilang tidak ada emboss dan sebagainya. Tidak, oke. Dibilang cap di fotonya itu tidak ada kan. Apapun lah, yang mana dia nggak pernah menilai atau melihat aslinya. Oke. Sampai dengan kemarin di gelar khusus. Jadi hanya bukti elektronik. Dan tidak pernah ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Bapak palsu. Langsung dia sampai sekarang. Maka saya pernah bilang, maka tadi menyambung ke rekan kita, udah ada hal subjektif apa mengulangi dan tidak menutup juga siapapun termasuk kita semua yang mencoba menjelek-jelekan ini masuk. Makanya saya larang tadi kan, tolonglah Pak, with all my respect janganlah. Tapi kalau Bapak ingin menyampaikan pandangan Bapak sebagai seorang ahli, monggo. Di pengadilan mau ahli berapa puluh pun kita pengalaman lah. Saya mau bicara. Jadi buat saya, buat saya ahli itu ya harus ahli dan menyampaikan tidak ada tendensi seperti itu. Jadi buat saya kalau memang beliau menjadi ahli, forumnya nanti bukan di sini. Tadi kan sudah sampaikan sebaiknya ini di pengadilan. Iya benar. Oleh karena itu sekali lagi Pak, saya sangat menghormati Bapak, ya kan. Oleh karena itu coba Pak, kalau mau memberikan ilustrasi monggo Pak, mau memberikan keahlian Bapak tentang suatu hal silahkan, tapi dengan segala hormat jangan campurin persoalan ini. Karena ini sudah duduk penyidik, artinya kan mau mengatakan penyidik nggak benar, penyidik bermasalah nih. Kan jadi begitu orang berpikirnya. Kenapa? Karena dia langsung dibilang kalau sempat ini begini maka begini, kan gitu repot nih. Sebenarnya saya mengharapkan saya menjelaskan ini justru seperti inilah yang terjadi di Indonesia. Bahwa undang-undang ITE yang kami ikut mengawal sejak tahun 2008. Saya jadi staf ahli Menteri Kominfo itu 2007. ITE muncul 2008. Saya jadi ketua panja 2016. Saya punya tanggung jawab moral untuk meluruskan. Saya bicara dulu. Tapi Mas Aiman, beliau menyampaikan jika ada, baru saja disampaikan, jika ada orang menggunakan fasilitas komputer atau ITA, merubah-rubah dan sebagainya baru kena, itu yang terjadi. Nah, masa gini, itu tadi kan salah. sebutkan. Itu yang terjadi. Seringkali Kan tadi disampaikan sama beliau. Ada ijazah, lalu kemudian ini nggak ada embossnya, ini nggak ada garis merahnya, Dipotong-potong. Apakah itu diedit-edit? Itu tidak. Itu mengubah. Itu bukan domain yang diatur oleh Undang-Undang ITE pasal 35.
Anda yakin dengan jawaban itu? Yakin, seyakin-yakinnya. Saya tanggung jawab untuk itu. Jadi gini, Undang-Undang ITE pasal 35 yang namanya computer crime. Satu poin aja. Nanti saya berikan. Saya jelaskan dulu. Kamu mau dijelaskan juga belum? Oke, satu poin silakan. Satu poin aja. Oke, silakan. Prof, waktu diperiksa, Prof baca BAP orang. Baca BAP saya. Nih. BAP untuk saya. Gimana sih? Saya sebagai ahli saya pikir baca BAP yang lain tidak ada bukti. Kan tadi ngomongnya begitu, bahwa tidak ada komputer, tidak ada apa. Itu saya baca BAP-nya. Kan sebelum ada BAP, kamu pernah jadi ahli belum? Kalau Prof punya saya tanya, BAP kamu Prof, pernah kami jadi nggak pusing, saksi Prof. ahli belum? Itu sakarepmu, gitu loh. Tetapi tapi kalau baca BAP orang lain nggak boleh. Gini Mas, gitu loh. Saya itu jadi ahli di banyak tempat. Ya, besok pun hari Kamis harusnya saya jadi ahli juga. Di mana? Jadi Polda juga? Di Tangerang, tapi ditunda jadi hari itu juga ITE juga. Jadi gini, ahli itu selalu akan ditanya dulu. Sebelum ditanya itu diberi data-data bahwa ini ada kasusnya seperti ini, bukti-buktinya seperti ini. Kemudian apakah ini melanggar Undang-Undang ITE pasal sekian? Dan saya ditanya apakah ini melanggar ITE pasal 35, 32, 28 ayat 2 dan juga 27A, gitu kan? Jadi ada 4. Karena saya ITE maka ITE yang ditanyakan. Nah sekali lagi saya mau jelaskan yang namanya pasal 35 itu. Mengubah ini ya? Kalau mengubah, yang diubah itu milik orang lain. Saya mau tanya, yang diubah milik siapa? Tapi milik itu informasi elektroniknya. Dan itu disimpan, misalnya saya punya password di HP saya, di laptop saya. Itu milik saya, nggak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Saya mau menulis disertasi, sudah saya simpan di dalam file milik saya. Kemudian tidak boleh orang ambil, karena itu kalau diambil, diubah-ubah merugikan saya. Itu properti saya. Exactly. Tapi kalau kemudian data yang ada di media sosial, dan dia tidak terkait dengan pemilikan langsung yang ada dimiliki oleh orang lain, itu berbeda. Meskipun dikatakan ini ijazah Pak Jokowi, walaupun di media sosial. Itu aja kuncinya. Makanya saya tanya ini. Kan ini kita bicara sering, kita supaya jelas apa ya. Bedanya? Ada Dian Sandi yang mengupload, dikatakan ini ijazah Pak Jokowi. Lalu kemudian diteliti dari situ, dilihat bahwa ini nggak ada embosnya, ini nggak ada garis merahnya. Apakah itu mengubah? Ijazah Pak Jokowi, apakah itu juga gambarnya Pak Jokowi ketika dia sudah diupload orang di media sosial? Maka di media sosial, maka informasi elektronik itu mudah diduplikasi, mudah dimanipulasi, mudah kemudian juga macam-macam direkayasa begitu ya. Makanya yang namanya informasi elektronik yang menjadi alat bukti itu harus yang original. Ya, yang harus yang integritasnya masih utuh, yang kemudian harus ada yang namanya availabilitasnya juga masih ada di tempat aslinya. Jadi menurut Anda nggak bisa dari barang bukti media sosial tadi dijadikan sebagai proses hukum? Tidak bisa. Begini, saya ini untuk ahli-ahli hukum supaya mereka tahu. Kalau ada pembunuhan di Kebon Jeruk, maka TKP-nya harus di Kebon Jeruk. Ya, TKP-nya di Kebon Jeruk dikasih polis lain itu tempat TKP itu. Polisi datang nggak boleh sembarangan megang-megang alat bukti yang ada di situ. Harus pakai sarung tangan supaya sidik jari tidak boleh berubah. Maka kejahatan digital pun juga harus ada di TKP-nya. TKP-nya siapa? Yang lapor siapa? Kalau yang lapor Pak Jokowi, TKP-nya di Pak Jokowi, di HP-nya Pak Jokowi. Atau kalau yang lapor Dian Sandi, TKP-nya di Dian Sandi, di HP-nya Dian Sandi. Itu yang nggak boleh diubah-ubah. Tapi kalau dia sudah ada di media sosial, itu namanya sesuatu informasi yang sudah bisa siapapun bisa mengubah-ubah. Makanya secara hukum namanya dunia digital harus dibuktikan secara digital. Itulah kenapa sanksinya sampai 12 tahun. Karena itu untuk melindungi dunia ekonomi digital kita. Gitu. Jadi dalam hal ini, menurut Anda nih ya, harus ada ijazah Jokowi, ijazah Pak Jokowi yang asli,
baru kemudian itu yang diubah, baru itu kemudian bisa kena 12 Kalau tahun. ijazah Pak Jokowi itu informasi elektronik yang dia simpan kemudian diubah-ubah lalu dia merugikan Pak Jokowi karena lalu ijazahnya itu berubah, maka itu adalah kena ITE. Tapi kalau ijazahnya itu adalah Itu dia. sebentar. Emang Ijazahnya ini saya mau itu tanya nih. bukan informasi elektronik. Itu kan ijazahnya nggak bukan informasi elektronik. Itu kan ijazah analog, sama dengan ijazah saya. Saya ini alumni Gajah Mada, adik kelasnya Pak Bentar, Jokowi. Saya harus adil juga di sini kan begini. Iya. Ijazah itu ijazah asli yang diupload oleh Dian Sandi dan kemudian wajahnya Mas Aiman asli diupload dikasih kumis itu juga diubah-ubah seolah-olah asli. dan itu salah. Tidak apa-apa, itu hanya melanggar etika atau itu merupakan penghinaan Aku nggak dapat di dalam gitu loh. penjelasannya nggak Sekarang dapat. kan gini, Sorry, Penghinaan Iman. ringan itu bukan kejahatan computer crime. Oke. Nah, Bukan di dalam computer penjelasan aturan 32 ini pasal 32 ini, saya tidak mendapatkan mohon maaf, penjelasan mereka seperti tidak ini. belajar tentang Saya dunia tidak digital, mendapatkan dunia penjelasan apa, seperti ini. cybercrime. Di dalam aturannya Saya tidak ada mempelajari penjelasan seperti cybercrime ini. sudah 15 Ini tahun. sesat ini. Nggak, tapi kan, saya tanya bentar.